bawa 3 cek dari Inggris, pound sterling, cek dolar Amerika, sama cek BCA Indonesia. Habib mau berapa? Puluh triliun, ratus triliun, tulis. Ditawarin teman-teman berapa ratus triliun kalau mau, tinggal tulis. Wow, berapa ratus triliun, luar biasa ya teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Habib Bahar bin Smith. Ya, saya rasa ketika kita mendengar nama Habib Bahar bin Smith ya, semua orang sudah pasti mengetahui ini ya, siapa ini Habib Bahar bin Smith. Apalagi akhir-akhir ini kan pembahasan tentang beliau ini sangat-sangat hangat untuk dibahas. Karena ada beberapa oknum ya yang menganggap bahwa nasab beliau ini terputus atau tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Dan di video kali ini teman-teman ada sebuah video yang sangat menggemparkan ya, di mana video pengakuan langsung ini dari Habib Bahar bin Smith bahwa beliau ini ya berusaha untuk disogok ya istilahnya, atau diberi suap, dan jumlahnya itu tidak main-main teman-teman. Jumlahnya itu katanya ya ratusan triliun rupiah. Ya, apakah ini memang benar terjadi dan siapakah memang yang berusaha untuk menyogok orang tersebut, menyogok Habib tersebut ya? Siapakah berusaha untuk menyogok Habib Bahar bin Smith ini dan untuk apa? Ya, coba kita simak videonya teman-teman. Saya ini sedang bangun pondok pesantren. Sampai sekarang masih pembangunan. Oh, Masya Allah. Pondok pesantren beliau masih pembangunan teman-teman. Saya bangun pondok pesantren saya itu pakai darah, pakai air mata. Pondok pesantren saya salaf, nggak ada sekolahnya. Khusus diniyah. Di situ dipelajari 32 fan mata pelajaran. Oh, Masya Allah, banyak juga ya teman-teman. Itu pondok saya gratis, nggak bayar. Oh, Masya Allah. Pondok beliau teman-teman, beliau gratiskan. Tidak bayar sepeser pun ya teman-teman. Bagi anak santrinya. Masya Allah. Kenapa saya bikin pondok pesantren gratis? Ya, kenapa Habib? Karena saya ngelihat, miris hati saya. Ngelihat masuk pesantren 15 juta pendaftarannya, 20 juta. Udah gitu ini fenomena yang sangat-sangat ada juga teman-teman ya. Artinya membuat kita ini cukup berpikir ya bahwa pendidikan Islam saat ini terkhusus memang sekolah-sekolah atau madrasah yang memang khusus keislaman, artinya bukan pembelajaran yang secara umum, itu cenderung mahal teman-teman ya, cenderung mahal. Apalagi kalau berbicara tentang pondok pesantren ya, pondok pesantren modern itu biayanya cenderung mahal. Jadi atas kegusaran hati beliau sehingga beliau menggratiskan pondok pesantren beliau untuk memang anak-anak muda atau anak-anak kecil kita yang ingin mempelajari ilmu agama dengan mudah. Masya Allah, niat yang baik dan patut kita apresiasi ya teman-teman. Makanya saya bikin pondok pesantren gratis. Masuk gratis. Tiap bulan. Semampunya mau bayar berapa. Oh, Masya Allah. Masuk gratis dan biaya tiap bulannya itu semampunya. Artinya beliau tidak mematok ya. Mampu 50 ribu, ya 50 ribu bayar. Buat nambah makannya anak-anak. Jadi kalau saya nggak makan, ya anak-anak santri nggak makan. Sama-sama kita nggak makan. Pastinya satu rasa sama rasa ya. Saya bikin pondok pesantren. Kalau mau itu pesantren nggak pakai semen, pakai emas saya pakai itu. Oh, Masya Allah. Kalau beliau mau pakai emas itu tehelnya teman-teman. Masya Allah. Kenapa bisa? Kalau saya mau terima dana dari pejabat. Oh. Berapa banyak pejabat-pejabat yang datang ke saya, bawa 3 cek dari Inggris, pound sterling, cek dolar Amerika, sama cek BCA Indonesia. Oh, jadi setidaknya ada 3 mata uang teman-teman, 3 mata uang asing ya. Satu dalam negeri, 2 mata uang asing. Beb, Habib mau berapa? Puluh triliun, ratus triliun, tulis. Ditawarin teman-teman berapa ratus triliun kalau mau, tinggal tulis. Wow, berapa ratus triliun, luar biasa ya teman-teman. Yang penting Habib diem-diem aja di pondok, nggak usah ceramah bahas-bahas pemerintah. Pondok Habib kami bangun semewah mungkin. Apa yang Habib mau kami kasih? Apa jawaban anak? Mohon maaf, saya nggak bisa kalian beli. Kalau Ustadz Kiai Habib yang lain mungkin bisa kalian beli. Bahar bin Smith sampai mati nggak bakal kalian bisa beli. Oh, Masya Allah.
Terlepas dari kontroversi beliau ya teman-teman, di luar sana ya, ada yang mengatakan atau membuat statement bahwa beliau itu dakwahnya itu cenderung keras ya, lisannya itu tajam dan sebagainya. Tetapi ya saya sependapat dengan mereka bahwa memang ada beberapa pola dakwah beliau itu memang yang saya pribadi kurang setuju ya. Tetapi di khusus masalah ini ya, memang kalau kita harus akui bahwa beliau ini salah satu habib ya, salah satu habaib, salah satu orang yang memiliki pendirian itu yang sangat teguh. Ya pokoknya kalau A, A, B, B. Ya dan sampai sekarang itu saya lihat seperti itu teman-teman. Dan berbicara tentang pondok, memang tidak mudah ya teman-teman. Saya akui itu tidak mudah untuk membangun sebuah pondok karena saya juga kan memiliki pengalaman pernah berkecimpung di bidang pondok ya. Saya memiliki banyak teman-teman juga pengurus pondok bahkan yang memiliki ketua pondok. Dan untuk memenuhi kebutuhan tiap hari ya, jangankan kebutuhan tiap bulan, tiap hari saja itu santri teman-teman itu luar biasa. Ya belum makannya anak-anak, ya belum eh, kegiatan ekstrakurikulernya anak-anak ya, belum kebutuhan kebutuhan cuci pakaiannya anak-anak dan segala macam cara itu kan. Jadi bagi pengurus pondok memang itu merupakan hal-hal yang dipikir tersendiri. Tetapi di sini beliau dengan tantangan yang begitu berat dalam membangun sebuah pondok untuk mencerdaskan anak bangsa. Beliau tetap pada pendirian teguh beliau ya, sehingga tidak mudah atau tidak mau menerima uang yang jumlahnya katanya tadi yang ratusan triliun teman-teman. Ya. Dan jika ini memang benar ya, maka perlu kita apresiasi teman-teman. Ya, kita perlu apresiasi. Tetapi jika hal ini mungkin tidak benar ya, itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita manusia hanya bisa menilai dari luarnya saja. Di antara bukti keimanan seseorang muslim adalah mencintai ahlul bait Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya karena mencintai ahlul bait merupakan pilar kesempurnaan iman bagi seorang muslim. Pernyataan cinta kepada ahlul bait Nabi Shallallahu alaihi wasallam sekarang ya tidak hanya datang dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah semata, akan tetapi juga didengungkan oleh beberapa kelompok ahlul bid'ah seperti Syiah dan yang sealiran dengan mereka. Mereka lakukan hal itu dalam rangka mengelabui dan menipu umat Islam ya, sehingga mereka bingung nih ya, dan tidak mengetahui ya mengenal kebejatan dan kebencian mereka terhadap ahlul bait sebenarnya. Ya khususnya di sini Syiah yang tidak kalah hebatnya dalam mempropagandakan pernyataan cinta mereka kepada ahlul bait ya, sehingga seakan-akan mereka adalah satu-satunya kelompok yang paling mencintai ahlul bait atau keluarga Nabi. Ya untuk menjawab kebingungan umat ini teman-teman, maka perlu adanya pembahasan tuntas tentang perbedaan ahlus sunnah dan ahlul bid'ah di dalam menempatkan kedudukan ahlul bait. Serta siapakah yang sebenarnya yang benar-benar memang mencintai ahlul bait dan siapakah yang justru membenci mereka. Teman-teman, memang ada ya perselisihan apakah para istri Nabi termasuk ahlul bait atau bukan. Ya namun yang jelas bahwa arti ahlu menurut bahasa etimologi tidak mengeluarkan para istri Nabi untuk masuk ke ahlul bait. Ya demikian juga ya penggunaan kata ahlu di dalam Al-Quran dan hadis tidak mengeluarkan mereka dari lingkup istilah tersebut yaitu ahlul bait. Allah Ta'ala berfirman, Innama yuridullaha liyudhiba ankumur rijs ahlal bait. Ya, dan taatilah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud menghilangkan rijis dari kalian wahai ahlul bait dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Al-Ahzab ayat ke-33. Dan ayat inilah yang digunakan oleh salah satu oknum Habib kemarin ya, yang cukup membuat kita ini gempar dengan sebuah pernyataannya dalam sebuah video. Bahwa seorang Habib walaupun dia maksiat, walaupun dia nakal, mabuk dan lain-lain, tetapi dia Habib, ya dia tetap masuk surga katanya. Tetapi kita tidak fokus di masalah itu dulu ya. Kita lanjut ke pembahasan awal kita. Bahwa teman-teman, ayat ini ya menunjukkan para istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam termasuk ahlul bait. Ya jika tidak, ya maka tak ada faedahnya mereka disebutkan dalam ucapan itu tadi ya, ayat tadi. Dan karena semua istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah termasuk ahlul bait sesuai dengan nas Al-Qur'an, ya maka mereka mempunyai hak yang sama dengan hak-hak ahlul bait yang lain. Ya bahkan berkata Ibnu Katsir, orang yang memahami Al-Quran tidak ragu lagi bahwa para istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam ahlul bait. Dan hal ini merupakan pendapat Imam Al-Qurtubi, ya, Ibnu Hajar, Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Ibnu Taimiyah pun juga berkata yang benar dalam masalah ini ya, bahwa para istri Nabi adalah termasuk ahlul bait. Ya karena telah ada dalam hadis yang diriwayatkan di Sahihaini yang menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya mengajari lafaz bersolawat kepadanya dengan kalimat Allahumma sholli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya. Ya Allah berilah keselamatan atas Muhammad dan istri-istrinya, ya, dan istri-istrinya serta anak keturunannya. Diriwayatkan Imam Bukhari. Namun teman-teman ada pula nih sebagian ulama yang berpendapat bahwa keluarga Nabi adalah para pengikutnya dan orang-orang yang bertakwa dari umatnya.
Akan tetapi pendapat ini adalah pendapat yang lemah ya, dan telah dibantah oleh Imam Ibnu Qayyim dengan pernyataan beliau bahwa Rasulullah SAW ya telah menyatakan bahwa Ahlul Bait adalah mereka yang diharamkan sedekah. Namun pertanyaannya adalah, apakah memang benar Habib Bahar bin Smith adalah seorang Habib yang garis keturunannya memang tersambung? Ya, hal ini memang sedikit menarik untuk kita ketahui ya, sebab akhir-akhir ini tidak sedikit pihak yang begitu kontras menyerukan membuat statement ya bahwa Habib dari klan Ba'alawi atau Bani Alawi, yang dimana di sini adalah termasuk di dalamnya Habib Bahar bin Smith, bukanlah seorang Habib. Ya, sebab jalur nasabnya terputus katanya. Dan orang-orang yang mengatakan hal seperti ini adalah salah satunya Pak Haji Roma Irama. Ya, bahkan beliau sangat yakin ya, seyakin-yakinnya bahwa klan Ba'alawi itu terputus nasabnya atau tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Saya hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Itu ya teman-teman. Dari video tadi kita bisa saksikan betapa yakin Pak Haji Roma Irama ini mengatakan bahwa klan Ba'alawi itu terputus silsilahnya atau tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Cuman yang sedikit menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana bisa nasab Ba'alawi itu diyakini Pak Haji Roma Irama terputus secara hakul yakin? Ya, Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, hakul yakin itu teman-teman, pengetahuan yang paling sempurna. Mirip seperti merasakan panasnya api secara langsung. Ya, setelah sebelumnya kita ini cuma bisa mendengar dan percaya atau juga melihatnya. Jadi jika Anda mendapatkan pengetahuan bahwa api itu panas, maka itu disebut dengan ilmu yakin. Kemudian jika Anda melihat panasnya api membakar kayu di depan Anda, itu disebut ainul yakin. Namun jika jari Anda terbakar api dan merasakan sendiri panasnya, itulah yang disebut dengan hakul yakin. Ya, disebut hakul yakin jika Pak Haji Roma Irama ikut menghadiri resepsi pernikahan kedua orang tua Imam Ubaidillah dan jadi saksi proses pembuahan Imam Ubaidillah, sekaligus jadi saksi proses persalinan Imam Ubaidillah yang keluar dari rahim ibunya. Apakah Pak Haji Roma Irama itu benar-benar sudah menempuh itu semua hingga sampai kepada pengetahuan hakul yakin? Baik teman-teman, itu dia video hari ini ya. Kalau menurut kalian gimana nih? Kalian di tim mana? Apakah tim Habib Bahar bin Smith atau Bung Haji Roma Irama? Coba komen di bawah ya. Bye.